Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wargi sahabat Ngamolang, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dengan Akang ya, Akang sahabat Ngabolang. Mudah-mudahan wargi ada di dalam kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini Akang mau menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada Akang masalah Akang mau pilih kaya atau mau pilih miskin. Itu pertanyaan atau itu sesuatu yang memang aneh gitu juga. Aneh, Akang banyak yang aneh itu di pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi anehnya sesuatu yang jelas itu dipertanyakan lagi gitu. Bagi kita sebagai orang dewasa ya sudah tentu saja itu ya akan memilih sesuatu yang sesuai dengan hasrat kita, rasa kita ya. Kalau misalkan akan menjawab dengan kebiasaan, maka akan memilih itu, ya mending kaya gitu. Kan gitu. Mungkin sama dengan wargi juga ya. Kaya ya. Nah, tapi kan kita itu sebenarnya kadang tidak bisa berbuat apa-apa selain kita berusaha. Keinginan itu sekedar keinginan ya, bukan tujuan sebenarnya. Kaya itu bukan tujuan, kaya itu, karena kalau kaya menjadi tujuan itu bahaya, karena banyak orang yang akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Kita sebagai orang yang beriman ya, mengakukan iman gitu, itu menjadi orang kaya itu bukan tujuan. Adapun kalau kita diberi kekayaan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bisa bermanfaat dan bisa dijadikan amal ibadah itu. Karena kekayaan itu adalah alat, maka jangan bisa diperalat oleh kekayaan itu. Jangan membuat kita sombong, jangan kita membuat angkuh, takabur, karena itu bukan milik kita, tetapi milik Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu wargi ya. Setuju ya? Setuju. Insya Allah setuju ya. Jadi untuk apa kita diberi kekayaan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata jadi malah jadi madarat. Kan itu jadi rugi. Jadi rugi. Banyak uang, kita semakin mengumbar hawa nafsu. Banyak kekayaan, malah semakin sombong. Nah, itu berarti negatif, berarti itu tidak bermanfaat ya. Amanah dengan menitipkan harta ya kepada kita akhirnya tidak bermanfaat kalau keadaannya seperti begitu. Begitu juga kemiskinan pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu ya. Jadi kaya dan miskin, bunghar jeung miskin ya, sebenarnya itu adalah keadaan yang fungsinya untuk menguji. Nah, kita sebagai orang yang mengaku iman, nah, betulkah kita sudah iman kalau Allah uji dengan kekayaan atau Allah uji dengan kesenangan, atau sebaliknya Allah uji dengan kekurangan atau kemiskinan gitu. Mau menerima enggak gitu ya. Kalau kita sebagai pribadi muslim, orang yang beriman,
asal saja Allah meridhoi, kenapa tidak kita menerima ujian itu? Karena ujian itu ya positif sebenarnya. Baik diuji oleh umpamanya nih banyak harta ataupun tidak banyak harta alias kekurangan. Nah, dan ciri-cirinya orang yang beriman itu pasti diuji. Dan ujian itu, cobaan itu adalah positif. Contohnya umpamanya seorang mahasiswa itu tentu saja satu saat kalau betul-betul dia mengaku mahasiswa dan terdaftar sebagai mahasiswa, satu saat akan ada ujian. Ya, bagaimana mau jadi sarjana kalau tidak ada ujian? Lulus ujiannya umpamanya, ya jadi sarjana kan. Ya jadi positif berarti. Gitu. Nah, ujian itu diberikan ya, cobaan itu ya diberikan kepada orang yang beriman. Nah, seperti tadi akan gambarkan bahwa ujian itu ya, kalau kita misalkan sekolah, apalagi kalau misalkan seorang mahasiswa, jangan tidak mau diuji. Karena ujian itu positif. Bagaimana kita mau jadi sarjana kalau tidak diuji dulu? Jadi ujian itu positif. Baik kita diuji dengan umpamanya kesenangan maupun diuji dengan kesusahan. Itu jangan kita tidak mau. Masa ada orang yang beriman tidak mau diuji? Masa ada mahasiswa yang nantinya kedepannya rencananya mau menjadi sarjana tidak mau ujian atau tidak mau mengalami ujian? Itu kan di mana pikiran kita, di mana akal kita? Di mana-mana juga kalau orang yang beriman itu pasti mendapat ujian. Lihat saja para nabi dan para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian disesuaikan dengan kekuatan imannya. Gitu. Tidak ada ujian yang tidak disesuaikan dengan kadar keimanannya. Itu Allah menguji manusia itu disesuaikan dengan kadar keimanannya. Sama persis gambarannya seperti orang SMA ya ujiannya juga SMA. Ujiannya orang SMP ya SMP. Ujiannya orang SD ya SD. Nggak mungkin soal ujian SMA diberikan kepada SD, nggak mungkin. Begitu juga gak mungkin ujian untuk SD diberikan kepada orang atau anak sekolah SMA. Bukan ujian atau itu mah. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan kadar keimanan seseorang. Oh, ini ujiannya segini, imannya segini, uji ini. Yang paling berat adalah ujian bagi para nabi, para rasul, karena memang manusia pilihan. Kalau kita ingin menjadi orang pilihan, ya tentu saja berat ujiannya. Contohnya saja seperti Nabi Ibrahim, kan ujiannya berat. Makanya dia diberi gelar Khalilullah gitu. Jadi sangat berat sekali kalau kita kemungkinan tidak akan sanggup menerima ujian seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Itu tidak akan sanggup. Itu tidak akan sanggup kita. Hanya Nabi Ibrahim ya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat ujian yang berat dan sanggup untuk mensikapinya dan sanggup untuk menjalankannya. Gitu. Nah, itu. Nah, ujian itu ada dua ya. Allah memberikan ujian itu kepada manusia itu dengan kebaikan atau dengan sebaliknya. Wa nablukum bisyarri khairi fitnah gitu. Jadi Allah itu memberikan ujian
kepada kita itu umpamanya dengan kalau di harta itu ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang susah dan ada yang diberi mudah. Nah, sebenarnya itu ujian. Bagaimana kalau seseorang dipermudah? Nah, apakah dia akan bersyukur? Ya. Dan bagaimana kalau seseorang itu ternyata untuk mendapatkan sesuatu itu sulit? Apakah dia akan putus asa? Nah itu, nah kita harus tahu. Tanpa pengetahuan kita akan salah sikap. Kalau salah sikap ya kesananya juga salah. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, ya, terutama informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengabarkan kepada kita bahwa kita itu akan diuji. Lihat saja di surat Al-Baqarah ayat 155. Wa nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kan begitu. Jadi satu saat kita akan diuji dengan rasa umpamanya rasa ketakutan. Terus lagi dikurangi makanan, buah-buahan. Nah, itu. Nah, kita harus betul-betul tahu. Nah, dan itu berada di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu menguji kita itu memberi kabar dulu itu. Kan enak kalau sudah diberi kabar, seperti seorang mahasiswa diberitahu dulu bahwa ujian tanggal sekian, bulan sekian. Nah, kita hati-hati, kita coba untuk mempersiapkan untuk menghadapi ujian itu. Sebenarnya kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan gak ada orang diuji dadak-dadakan, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu dulu. Cuman memang kadang-kadang ya, kita tidak tahu situasinya gitu. Tapi kan masalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan waktunya, karena memang Allah sudah mengabarkan seperti begitu. Gitu. Jadi bahwa ujian itu akan ada, ya, sudah diberitahu. Seperti gambarnya pihak sekolah mengatakan satu saat akan ada ujian. Tiap tahun ada ujian, sudah tahu kan tiap tahun pasti ada ujian. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali kan tiap tahun itu. Nah, jadi keadaan atau informasi bahwa kita akan diuji itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu alangkah nikmatnya sebenarnya kita. Gitu. Jadi sewaktu-waktu itu akan datang ujian yang 2 itu, ya, bisyari khairi. Nah, bisyari itu adalah keburukan atau ketidakenakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, ya. Khairi juga dengan kebaikan. Jadi kebaikan biasanya itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, tadi akan katakan bahwa kalau misalkan lagi kesenangan, lagi diberi kekayaan, kan itu cocok dengan hawa nafsu kita. Nah, kesananya apakah kita itu mensikapinya nantinya akan sombong kalau kita diberi kekayaan itu, atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih, semoga kekayaan yang kau titipkan menjadi alat untuk lebih banyak beramal ibadah. Nah itu, maka insya Allah itu akan lulus. Begitu juga kita dikasih kemiskinan, ya, kita akan mengatakan, ya Allah kuatkanlah hatiku ini, jangan sampai putus asa. Ya Allah berilah kesabaran untuk menghadapi
ya semua cobaan dan ujian ini, ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ya tidak menjadi aral, tidak menjadi putus asa, karena orang yang beriman itu yakin bahwa ujian akan datang di setiap saat. Jadi untuk meningkatkan harkat derajat kita ke arah yang lebih tinggi, ya untuk meningkatkan keimanan itu perlu ada ujian. Karena saya tadi bilang, akan bilang tadi bahwa ujian itu positif, bagus, baik dengan rasa kesenangan yang diakibatkan kita, umpamanya dititipi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, harta, pangkat, kedudukan, ya maupun kita diberi ujian dengan segala kurang harta, kekayaan, tidak punya pangkat dan kedudukan, ya jadi rakyat biasa-biasa saja, ya jangan putus asa, karena itu juga bisa dijadikan ladang amal. Sabar itu ibadah, ya tidak angkuh itu ibadah. Jadi kedua-duanya sebenarnya sama, itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini akan kuatnya umpamanya diberi kekayaan, nah, diujikan gitu, ternyata tidak kuat, gagal. Tidak semuanya orang kuat sebenarnya. Bahkan orang yang diberi ujian dengan kekayaan atau harta itu umumnya nih banyak kegagalannya, ya. Contohnya dulu kan ada yang namanya Korun tuh asalnya miskin, itu ibadahnya rajin, tekun, tapi setelah diberi kekayaan ternyata Korun meninggalkan agamanya. Nah, begitu juga ada yang namanya siapa tuh yang diberi kekayaan, ya itu tidak kuat, ya itu sebenarnya bagaimana sikap kitanya saja, ya apalagi diberi kemiskinan. Kadang-kadang orang kan jadi putus asa kalau tidak kuat dan tidak hafal bahwa Allah telah memberikan informasi kepada kita, siap sedia ada ujian. Nah itu, jadi kalau ada pertanyaan misalkan milih mana, miskin atau kaya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita itu apa. Kalau sekedar ingin kaya itu kita berusaha sajalah, gitu. Nanti Allah yang menentukan apakah usaha kita berhasil atau tidak, Allah yang menentukan. Yang penting menjadi orang kaya itu jangan menjadi tujuan, sebab itu bahaya. Bisa saja kalau misalkan kita bertujuan ingin kaya, ya terus kita susah untuk menjalaninya, itu bisa saja kita melanggar aturan. Asal kaya saja, gitu, asal kaya saja, yang penting kaya, yang penting menjadi orang yang serba ada. Nah, untuk apa kita menjadi orang kaya? Kata orang lain itu si anu kaya, nah, tetapi ternyata amal ibadah kita tidak ada. Untuk apa itu, ya? Nah, begitu juga itu diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini adalah ujian, kita bersabarlah. Nah, bersabar itu adalah ibadah yang akan meningkatkan harkat derajat kita, keimanan kita ke derajat yang paling tinggi. Nah, itu mudah-mudahan, ya ini obrol-obrol akang saja ya dengan wargi sahabat Ngabolang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya baik untuk diri akang sendiri maupun bagi sahabat Ngabolang di mana saja berada. Kita tutup saja ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.